Inilah contohnya pentingnya sekolah gratis dibanding makan siang gratis ya guys ya. Pak Erick Thohir itu banyak duit bisa makan, tapi tetap aja. Kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Jadi Erick Thohir ini mainan Jokowi doang tuh, dan mungkin juga disuruh Jokowi, udah Erick Thohir kau bantuin Prabowo aja tuh, jangan berpikir lagi jadi calon wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita sudah tahu ya, ada keblunderan lagi di kubu 02. Ya benar saja, ini dia seorang menteri, yaitu Erick Thohir, Menteri BUMN. Kok bisa seorang menteri dengan pertanyaan receh seperti itu, kok dia menanggapinya serius seolah-olah itu benar terjadi? Padahal kan tidak mungkin. Pak Anies mengatakan BUMN akan diubah menjadi koperasi. Itu benar-benar tidak masuk akal kan? Harusnya kan jadi seorang menteri itu kritis ya, dipikir dulu pertanyaannya, dipikirin dulu gitu sebelum menjawab atau memberikan statement, sehingga tidak seperti ini ya. Akhirnya viral dan masyarakat pun berkomentar dengan sentilan-sentilan yang pedas kan. Dimana kecerdasan seorang menteri yang harusnya beliau memberikan statement yang bagus, yang adem gitu loh, nggak malah justru kemakan isu hoax, ya kan? Nah kali ini gue akan membahas tentang ini ya, karena sudah banyak juga netizen yang membahasnya. Dan nanti juga ada penjelasan langsung dari Pak Anies Baswedan biar jelas dan clear ya. Begitu juga penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya videonya. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Erick Thohir. Inilah contohnya pentingnya sekolah gratis dibanding makan siang gratis ya guys ya. Pak Erick Thohir itu banyak duit bisa makan, tapi tetap aja. Sepengaruh itukah terhadap otak dukung 02? Miris, kasihan. Pantasan aja pendukung 02 kecerdasan di bawah rata-rata kalau kata Ridwan Kamil. Dia ngikutin junjungannya sama petinggi-petingginya Kayak siapa tuh? Bang Erick Thohir ya? Bang Thohir ya? Emang apa dia mulainya itu dia? Erick Thohir bilang katanya BUMN mau dijadiin koperasi. Lah mana bisa, mikir. Jangan asal main nyabut aja tuh perkataan. Agak jelas juga Menteri BUMN begitu. Tuh, jadi ganteng loh. Kelihatan gua. Iya. Emang kadang-kadang bang, orang kalau emang udah pikirannya kotor ya kayak gitu. Kadang-kadang gua heran sama mereka-mereka itu. Kalau udahnya kotor, orang mau kotor bersihin. Ini mah kagak, masih aja begitu. Mikir makanya kir. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, justru menambah isu pengangguran. Mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Lupa menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Jadi ya saya tidak ngerti pola pikirnya ketika kita memerlukan pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi sekarang malah melepas 1,6 juta lapangan pekerjaan untuk hanya sebuah pemikiran yang saya rasa terlalu dini. Kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Saya tidak menentang koperasi. Ya koperasi sendiri sudah ada hari ini. Sudah ada menteri koperasi. Dan banyak sekali kerjasama yang kita lakukan tentu antara dunia swasta, BUMN dan koperasi. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Ya teman-teman semua, dari sini harusnya jelas ya, bukan koperasi tapi korporasi. Aduh, Erick. Ya mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Anies, Pak Erick bisa paham gitu ya, dan tidak lagi mengatakan hal yang salah. Oke teman-teman semua, masih ada juga ya komentar dari netizen. Coba kita lihat dulu videonya. Dari seorang Erick Thohir, nampaknya kita perlu mengambil pelajaran. Sekelas Erick Thohir yang kuliah di luar negeri,
banyak menghabiskan waktunya di luar negeri, banyak berteman dengan orang-orang luar negeri, pun bisa termakan berita hoak, berita bohong mengenai isu BUMN akan dijadikan koperasi oleh Anies Baswedan. Sekelas Erik pun ternyata miskin literasi, apalagi pendukung-pendukung paslon 02. Jadi wajar mereka itu termakan isu-isu berita hoak, termakan isu-isu fitnah tanpa meng-cross check terlebih dahulu, lalu kemudian mereka menyebarkan berita-berita itu. Wajar, karena sekelas Erik Thohir pun yang kuliah di luar negeri bisa seperti itu. Apalagi pendukung-pendukung paslon 02. Kalau cinta sudah membabi buta, maka akan hilanglah segala akal logika. Jadi semua soal pada akhirnya adalah keinginan Jokowi untuk mengerahkan seluruh asisten dan pembantu-pembantunya itu. Kan itu pembantu presiden, nggak mungkin Erik Thohir berani atau Budi Ari berani kalau Jokowi ada di pihak Ganjar. Nggak mungkin Budi Ari pergi ke Prabowo, pasti balik lagi ke Ganjar. Erik Thohir juga begitu kan. Jadi sinyal yang terang benderang Jokowi menginginkan seluruh kapasitas negara diarahkan ke Prabowo yang memang di dalamnya ada anaknya kan. Jadi semua hal yang kita bisa bayangkan, aturan hukum yang etika segala macam, ini dari awal udah dilanggar Jokowi. Pelanggaran pertama ketika Jokowi bahkan menyuruh tanda petik ketua MK meloloskan Gibran, apalagi itu kalau bukan semacam perintah langsung dari dinasti, dari kepala dinasti kan. Jadi Erik Thohir ini mainan Jokowi doang tuh, dan mungkin juga disuruh Jokowi, udah Erik Thohir kau bantuin Prabowo aja tuh, jangan berpikir lagi jadi calon wakil presiden karena sudah putuskan. Walaupun Erik Thohir itu kesel, tapi dia nggak bisa ucapkan kekesalan itu, dan sekarang disuruh lagi untuk mengasuh orang yang sebetulnya tempatnya adalah Erik Thohir sebagai wakil presiden yang serang ideologi Gibran tuh. Jadi kemampuan kita untuk melihat dari belakang layar, kita tahu bahwa semua ini didesain oleh Presiden Jokowi itu. Lain kalau Erik Thohir punya otonomi, punya partai sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan potensi disperindikan oleh KPK, kan itu lain tuh. Demikian juga Budi Menko yang Budi Ari itu teman saya, tapi soalnya kan bukan soal pertemanan, soal fungsi-fungsi yang harus dipertahankan untuk menjaga demokrasi, itu dasarnya. Jadi pasti semua hal kita balikin lagi pada Jokowi lagi, memang Jokowi yang kepala dinasti. Ya teman-teman semua, kita tahu ya bahwasanya Erik Thohir itu ada di bawah Pak Jokowi dan beliau pun mendukung Pak Jokowi. Tentu beliau akhirnya harus mendukung 02 ya. Yang dimana mungkin di sini juga akhirnya Pak Erik Thohir mendapatkan tekanan untuk terus mencoba bermanuver, melakukan sesuatu hal ya, intinya untuk mendukung 02 dan intinya juga untuk menyingkirkan yang lain gitu ya, termasuk 01 juga. Ya bisa jadi seperti itu teman-teman. Makanya sesuatu yang tidak seharusnya dijelaskan seperti itu kok malah begitu gitu loh. Kan gak masuk logika banget gitu. BUMN mau dijadikan koperasi atau diganti. Di mana critical thinkingnya kalau kata Pak Anies ya. Ya teman-teman semua, ada juga nih ya berita mengenai tentang KPU yang akhirnya dinyatakan melanggar etik. Waduh, tambah berat lagi nih. Kemarin MK, sekarang KPU. Wah, kok masih ada yang milih kalau kayak gitu ya. Coba kita lihat videonya. Nah kan. Selalu ada deh cara buat ngejatuhin 02 nih. Ini tuh serangan macam apa lagi sih? Ini tuh acara apa lagi sih yang dibikin sama mereka gitu? Terkesan ofensif banget gitu. Ya ini menurut saya pribadi ya, saya minta maaf banget nih, tanpa mengurangi rasa hormat. Menurut saya keputusan ini tuh sangat terlambat gitu. Kenapa baru sekarang keluarnya? Kenapa nggak dari awal waktu pendaftaran KPU gitu? Walaupun kalau gue pikir-pikir lagi, kayaknya kalau misalnya keputusan ini udah keluar dari awal, emang bakal menjamin ada tindakan lebih lanjut. Misalnya kayak diberhentikan atau didiskualifikasi. Ya soalnya kan kita udah belajar dari pengalaman MK yang masih berjalan sampai sekarang. Sanksi diberikan lantaran dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran. DKPP telah memberikan hukuman peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyhari,
Ketua KPU dan 6 anggotanya karena menerima pencawapresan Gibran, dan ini diputuskan melanggar etika. Lagi-lagi semua yang berhubungan dengan Gibran melanggar etika. Nah, bagaimana ceritanya? Raffi Ahmad mengatakan bahwa berpolitik yang sehat-sehat aja, sementara yang dia dukung adalah paslon yang cacat etika. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau mereka akan berpihak pada rakyat, sementara mereka dengan bangganya kalau mereka didukung oleh konglomerat yang bahkan menguasai sepertiga perekonomian rakyat. Bagaimana kita bisa percaya kalau mereka-mereka ini akan bisa merasakan apa yang dirasakan rakyat jelata, sementara yang ada di lingkungan mereka hanyalah para sosialita. Gawat Jenderal, sepertinya kemenangan kubu 03 sudah di depan mata. Rakyat bersama seluruh cendekiawan, budayawan mulai bersatu melawan politik dinasti. Tidak ada cara lain. Jenderal harus menghadap Bapak sekarang. Keluarkan semua pasokan beras yang ada di gudang Bulog di seluruh Indonesia. Bagikan kepada seluruh rakyat. Masing-masing kakak mendapatkan 50 kilo beras, 5 dus mie instan, 5 liter minyak goreng, plus uang 50 juta. Saya yakin dukungan suara rakyat akan beralih ke kubu 02. Cuma itu satu-satunya untuk bisa memenangkan sang putra mahkota. Demikian Jenderal, terima kasih. Nah, ini ada nih komen yang aneh nih. Gak usah lebay deh. Masalah dukung-mendukung, biar aja tanggal 14 ditentukan sama rakyat. Ini saya familiar nih gaya-gaya ngomong begini. Pak Prabowo pernah bilang, ya kalau masyarakat rakyat tidak setuju saya sama Mas Gibran, tinggal jangan dipilih. Gibran juga bilang, biar masyarakat yang menilai. Tinggal tidak pilih kalau tidak suka. Hei, pemilu itu tidak hanya tentang coblos-mencoblos. Ini pembodohan yang kalian buat. Sengaja masyarakat dibuat bodoh, supaya bisa dibodoh-bodohin, dikadal-kadalin. Pemilu itu rangkaian dari awal sampai hari H. Itulah kenapa KPU 5 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 1 bulan. Kalau pemilu hanya tentang mencoblos, KPU itu masa jabatannya 1 tahun atau 1 bulan aja. Ngerti? Jadi masyarakat harus dilibatkan. Bagaimana aturan dibuat, bagaimana peraturan pelaksanaan yang dibuat, bagaimana aturan itu, peraturan pelaksana itu sudah adil atau tidak, atau itu menguntungkan salah satu pihak. Itu pemilu. Jadi masyarakat jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan seakan-akan kita hanya dibutuhkan di saat pemilu, di saat mencoblos saja. Kita wajib mengawal dari proses awal sampai selesai. Biar kita jadi masyarakat yang pintar. Paham? Ya, gue setuju sama abang ini ya. Memang kita sebagai masyarakat tuh harus pintar, harus mengikuti terus gitu loh. Biar kita bisa mendapatkan pemimpin yang cerdas, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu kan yang kita inginkan. Maka dari itu jangan asal alin aja ya. Lihat pokoknya data, track recordnya bagaimana, rekam jejaknya bagaimana, itu yang penting. Oke, kita lanjut lagi. Saya grogi banget Pak, ada di depan Pak Anies. Jangan kata lo bro, gua aja nganga depan dia, kayak kagak ada darah gua. Emang beda auranya capres kita, bener dah. Kita yang nonton di TikTok, di YouTube, di TV biasa aja, begitu kena depannya. Buset deh, sengklek gua, nggak bisa apa-apa. Langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Gue tuh bingung sama yang ngaminin 02. Kayak, apa sih yang bikin lo takut 02 menang? Lihat, Pak Prabowo itu sama media tuh se-welcome itu. Beliau tuh berani membicarakan gagasannya di depan banyak masyarakat. Coba lihat desak Anies, isinya nggak ada gagasan-gagasan penting kan? Selepet imin apa itu? Tabrak perva apa itu? Mendingan kampanye joget-joget, happy semuanya datang. Negara ini tuh mau dibawa happy, nggak usah dibawa mikir-mikir lah. Ngapain mikir-mikir? Biar pemerintah aja yang mikir, rakyat tuh tau joget-joget aja, happy-happy. Sama makan siang biar kenyang. Dan lagi pula ngapain sih masyarakat tuh kritis-kritis? Anda mau melakukan makar, mau jatuhin negara. Nggak ada, negara tuh selalu perfect ya. Jadi gue sih udahlah all in 02 lah. Apa itu kebebasan? Nggak ada perlu kebebasan. Lagi pula selama lu gak hidup dalam penjara, lu bisa jalan-jalan, lu bisa jajan, ya itu bebas kan. Sorry ya. Loh, salah situ. Loh, kok itu mayatnya diganjinya kayak gitu sih? Kok ibu emangnya nggak tahu? Jadi dulu tuh dia semasa hidupnya. Guys, gimana debat capres kemarin? Seru nggak?
Ya kalau menurut gue sih Dli, semuanya bagus-bagus aja. Visi misinya juga kan pada jelas tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 oke-oke aja gue. Ah, gue mah gak mikirin debatnya, yang penting gemoy kayak gue. Lah, lu apaan sih, Mat? Kita tuh nyari pemimpin yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Itu kan demi kepentingan bangsa dan negara, Mat. Sorry suka-suka gue lah mau pilih yang mana. Itu kan hak gue. Ah, kagak jelas lu mah. Orang-orang kayak lu nih ya di Indonesia cuma bikin hancur. EQ-nya tolol. Udah. Lu ngapain pada berantem sih? Lagian ya, siapapun pemimpinnya kita tetap kayak gini aja. Kerja, nyari makan sendiri. Nah, itu deh. Jadi gitu Bu cerita. Jadi gitu Bu ceritanya. Pantesan aja di ngajinya kayak gitu ya Bu. Gimana lagi Bu? 02. Tau gini gue gak jadi main 02 dah. Mayatnya taubat. Ya oke teman-teman semua, kita menuju di akhir video ya. Dan ini mungkin pesan juga untuk kita semua untuk untuk bisa melihat siapa sih calon pemimpin kita dan siapa sih calon pemimpin terbaik negeri ini. Karena di tanggal 14 nanti dan sebentar lagi kita akan mencoblos siapa yang berhak untuk menjadi seorang presiden. Dan ini ada video Pak Anies Baswedan ya, mungkin bisa menjadi renungan untuk kita juga. Kita lihat videonya. Saya atas nama SAPE mewakili seluruh lapisan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan. Masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar, Pak. Di mana kami sulit mendapatkan, Pak. Begitu juga dengan saudara-saudara kami para petani. Sudah sulit, mahal lagi, Pak. Oleh dari itu, Pak, kami tidak butuh makan gratis. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Yang kami butuhkan kesetaraan, Pak. It's time for change. Wakanda no more, Indonesia forever. Kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Sekaligus saya berpesan kepada semuanya anak-anak muda. Saya yang sudah selevel ini, sudah setua ini, kenapa saya ngotot memperjuangkan Pak Amin? Saya prihatin anak cucu saya besok kalau punya pimpinan yang nggak karu-karuan, mau dibawa kemana negara ini? Wahai anak-anakku semua, cucuku semua, menangkan Pak Anies, maka negara ini akan berubah. Terus terang gue speechless ya. Yang mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan selama ini bisa kita raih nanti di tanggal 14 yang akan menentukan siapa yang akan menjadi seorang presiden. Dan tentunya kita berharap ya, dan kita selalu berdoa agar negara ini tidak curang, agar negara ini benar-benar punya komitmen untuk memilih siapa yang dipilih oleh rakyat, bukan siapa yang dipilih oleh segelintir golongan saja. Oke teman-teman, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.